Nah, ini udah di-record nih. Alright. Iya, udah mulai nih kita, Bang. Sabi. Oke. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong lebih lanjut, ini ada video iklan bentar nih. Siap. Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa Kalau buktikan. dapet sih anjir. Gak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita Jadi terus siapa deh, berkarya. anjir. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semua percaya, kita bisa. Alik. Tadi suaranya ada nggak sih? Ada suaranya nggak sih? Waduh, lupa kepencet. Ya, ntar ditiban aja. Iya, nanti gampang lah. Gitu. Tapi ya tadi iklannya bagus banget sih, Bang. Sampai saya catat kata-katanya. Kata-katanya bagus banget sih. Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa buktikan. Nggak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita terus berkarya. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semua percaya kita bisa cegah narkoba dengan berkarya. Sablo to the max gitu. Itu kata-katanya bagus banget sih, walaupun agak toksik. Cuman Ya, itu gue nggak tahu siapa yang bikin juga, gue lupa yang bikin siapa. Anjir. aku Yang kira penting- malah Bang Adlan yang bikin. enggak. Itu kata direkturnya kan kayak ya udah deh tinggal ikutin aja. Ya gue sih tinggal ikutin. Waktu itu gue juga ngomongnya apaan gue lupa. Yang penting kita terus berkarya kan ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya kayak itu deh. Iya, benar banget. Anjir itu tahun lalu coy 2019 anjir videonya. Tapi ini out of topic ya. Jadi aku pengen Iya. tanya, Bang. Soal sedikit-sedikit tentang narkoba. Kan lagu pertama yang Bang Adnan pelajari itu kan Selinting Ganja kan? Iya. Itu kenapa bisa tahu, Bang? Kenapa bisa tahu? Itu kan berarti Bang Adnan udah tahu lagu itu lama banget kan? Sedangkan di YouTube itu saya cari tahu, saya riset barusan banget sih. Itu yang paling tua itu 9 tahun yang lalu. Kok Bang Adnan bisa tahu lagu itu? Iya emang kayak. Jadi kayak yang 17-an Dira itu ya. Nggak tahu yang lagu kayak gitu lah. Saya baru tahu malah Selinting, setahun yang Gila lalu di lah tangan. palingan. Ya. Ya, Tapi itu karena lagu apa ya? bagus banget sih itu. Kalau bisa itu- malah BNN bikin lagu itu buat lagu anti narkoba itu kan ada kata-kata jangan ikuti itu kan. Kayak emang apa ya? Itu tuh jadi gue pelajarin gara-gara kunci chord gitarnya gampang, dan dulu kan kalau misal lo pengen bisa musik ya udah yang penting lagu apapun itu yang penting bisa dimainin kan. Nah waktu itu kunci cuma 4 kunci, G, E minor, C, sama D, dan itu tuh gue bisa lagu itu kayak merasa bangga banget aja gitu loh. Jadi kayak achievement sebenarnya buat gue. Nah tapi gue tahunya pengetahuan lagu gue tuh zaman dulu baru belajar gitar ya itu aja gitu. Jadi hasilnya yang dipelajari pertama ya 17-an Dira itu coy. Oh, itu tahu lagunya dari mana itu, Bang? Soalnya ya itu tadi kan aku baru tahu setahun belakangan ini. Lagunya sih bagus sih. Anjir, itu udah lama banget Paul. Sebenarnya kayak dulu kan kalau misalnya zaman gua SD, SMP gitu kan suka kirim file-file Bluetooth gitu kan. Wih, Nah, keren banget jadi sih. Lewat udah anjir, lawas banget coy. Udah kayak gitu kalau misalnya minta, bahkan dulu kalau misalnya ke HP gitu ya, minta isiin file itu bayar tuh 10.000 3 lagu apa. Nah di abang-abang kontra handphone kayak gitu biasanya suka nyediain lagu-lagu kompresan gitu coy. Ya udah, kalau nggak salah di situ gue bluetooth-bluetoothan sama teman-teman gue kayak anjing lucu nih lagunya kayak begini modelannya gitu. Dan ternyata gue belajar gitar, diajarin gitar kayak gitu sama guru gitar pertama gue. Shout out buat Tikno. Dia jadi tinggalnya depan Tikno. Batak punya. Oh, oke. Jadi kayak dia tinggalnya di depan gang rumah gua, kala itu rumahnya masih di situ. Sekarang udah cabut. Dia waktu itu gonjreng-gonjrengan pakai gitar gitu, Val. Ya udah, ajarin gua dong. Ya udah gua bisa lagu ini. Ya udah enggak apa-apa gitu.
Oh, Ya jadi udah, itu akhirnya tetangga diajakin. ya? Tetangga random jadi Tetangga. guru gitu. Iyo, tetangga random jadi guru. Ya udah sampai sekarang. Gue upload lagi di YouTube anjing. Berarti Bang Adnan itu bikin konten kan sudah lama, Bang. Itu alasannya kenapa itu, Bang? Bikin konten-konten di YouTube, di TikTok mau. Tapi yang paling aku sering lihat sih emang di YouTube sih. Ya, turns out ternyata emang gue suka sama apa ya, pengarsipan, tapi gue upload di digital aja sih, ternyata kayak gitu. Tanpa gue sadarin ya, ketika gue lihat lagi sekarang nih 2020, gue sudah melakukan itu dari 2008 berarti. Tapi kan waktu itu gadget sama koneksi internet tuh tidak semumpuni sekarang gitu kan, Val. Iya. Ya udah, akhirnya kayak ternyata itu hobi gue gitu loh, salah satu hobi gue yang ternyata gue udah lakukan dari zaman dulu. Dan sebenarnya gue ngelakuinnya tuh nggak sadar gitu loh, Val. Kalau tanya, jadi kayak gue cuman suka upload. Ketika udah 5 tahun, 6 tahun kemudian, anjir, ternyata udah dari zaman dulu nih gue ngelakuin yang seperti ini gitu. Sama kayak misalnya lo hobi main bola gitu. Makin lo tua, makin apa pemain A, B, C, D segala macem. Ya kan, pasti kan? Iya. Ya udah, lo main musik sama aja. Ternyata itu hobi gue sih. Terus setelah gue sadarin. Dari ya, tanpa 2008 sadar gue lakukan. Ya? Berarti udah 12 tahun, Bang. Udah lama banget. Tapi keren sih. Maksudnya mengarsipkan udah 12 tahun itu kan memorinya tambah. Memori kan harganya tambah mahal lah ya. Betul. Karena apa ya? Dari zaman bahala juga handphone itu kan, wah anjir, gue bahkan masih punya ini file-file gue zaman SD, lu bayangin. SD, jadi kayak gue udah kenal gadget tuh dari zaman SD. Dikasih gadget awalnya juga pertama kali SD. Terus kayak gue suka backupin ke komputer, ke laptop, kayak gitu-gitu gue isiin foto-foto gitu. Ya udah sampai sekarang gitu loh. Kalau sekarang gue pengarsipannya di YouTube mungkin, karena bisa ditonton ulang terus kan. Kalau misalnya gue uploadnya di hard disk atau segala macam, ada kemungkinan hilang, hard disk gue ada kemungkinan rusak. Kalau udah masukin di server YouTube kayak kesannya udah aman aja gitu loh. Makanya kayak gue ngelakuin Kalisari Boy vlog-vlog segala macam di situ. Salah satu gitu. Iya. Kalau di-upload di Google Drive bayar. Iya, bayar. Iya. Dan itu kan storage-nya terbatas gitu kan. Kayak dikasih free cuma 15 giga apa. Iya, benar. Sementara file-file gue aja sekali nge-vlog lebih dari itu, coy. Untuk footage-nya gitu kan. Iya. Terus ya, seperti itu. Kalau nonton video-video lama, perasaannya gimana, Bang? Rasanya gue amazed sama perkembangan hidup gue, coy. Nggak tahu. Gue misalnya sekarang nih, 2020 ya, Val. Gue bikin video, terusnya kayak gue upload. 5 tahun kemudian gue akan malu dengan apa yang gue upload sekarang. Kayak, anjing, sepede ini gue dulu ya ternyata. Tapi misalnya 2025 gue melakukan itu lagi, 2030 gue akan malu lagi kayak anjir. Tapi gue yakin kayak skill gue tuh bakalan evolve gitu loh, kayak nggak melulu stuck di situ. Ya lu bisa ngelihat dari episode pertama kali Sariboy sampai episode terakhir lah perbedaannya seperti apa dari sisi storytelling atau segala macam. Tapi dengan adanya konten-konten lawas gue ya, tanpa direncanakan, gue suka sih kayak, apa ya, menggambarkan kisah pada saat itu aja gitu loh. Dan ada arsipnya. Iya. Walaupun malu, tapi kayak gue pede gitu. Ngerti gak sih? Oke, ngerti. Terus sekarang ini nih Bang, kalau misal waktu ini waktu awal-awal ya, bukan waktu sekarang ya. Kalau misal waktu Bang Adnan ngupload ke YouTube, itu perasaannya gimana? Waktu itu ditonton sama keluarga gitu. Waktu itu mungkin views-nya belum banyak, subscriber-nya belum banyak gitu. Terus dibilang YouTuber lah, apalah. Wih, ada YouTuber nih atau apa gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Sampai sekarang coy, anjir. Sebenarnya kayak views banyak sampai subscribers banyak sampai sekarang pun enggak gitu loh. Gua di titik mediocre aja, dikit banget. Lumayan lah. Udah jauh lebih banyak lah.
Iya, jauh lebih banyak sih ya. Cuman kayak ya masih mediocre lah gue. Tapi kalau misalnya gua, orang-orang self-proclaim, bukan self-proclaim, orang-orang meng-state gue dan mengasih title gue bahwa gue itu YouTuber, kayak pertama, gue jauh dari itu. Kedua, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ketiga, apa ya, gue bukan di situ gitu loh bidangnya. Ya itu tadi, balik lagi. Kayak ada rasa gak enaknya sih, Val. Menurut gue kayak, nyet, gue bukan YouTuber, please. Gue gak mau ada title itu menyangkut di gue gitu loh. Karena apa ya, kalau gue sekedar hobi aja gitu loh. Bukan yang emang gue tekunin dan segala macam. Walaupun kalau misalnya gue tekunin, mungkin ada uangnya juga di situ. Mungkin. Tapi ternyata susah banget kalau misalnya gue mencoba untuk tekun di situ. Tapi ya, sembari gue ngelakuin yang lain, gue juga bisa melakukan itu juga kan, gitu. Tapi bukan fokus utama gue lah. Kalau dipanggil-panggil kayak gitu, kayaknya please stop. Gue malu, karena gue jauh dari situ. Gitu sih, paling. Menurut Bang Adnan sendiri, Bang Adnan ini seorang yang percaya diri apa enggak sih? Nah, kalau misalnya gue ngelihat dari kelakuan gue, gak mungkin gue bilang kagak sih. Oke. Karena dari umur bocah, gue aja udah suka ada di depan kamera gitu loh, suka tampil depan orang, suka mempermalukan diri sendiri. Yang menurut gue itu bukan hal-hal yang terlalu memalukan buat gue gitu loh. Jadi kayak menurut gue ya gue pedenya mampus untuk hal itu gitu loh. Tapi pernah demam panggung gitu beberapa kali sering lah. Pasti. Demam panggung lah ya, kayak gue ngeband berarti ya. Karena emang itu yang sering gue lakukan kan kalau misalnya berinteraksi sama orang-orang banyak. Kayak beberapa panggung yang sebenarnya gue nggak terlalu siap gitu ya. Cuman harus siap. Dan nggak siapnya itu dalam arti kayak kita nggak expect penontonnya sebanyak itu, satu. Kedua, kayak gue walaupun udah latihan tapi ngerasa, anjing nanti gue bener nggak ya mainnya. Dua, itu. Ketiga, kayak ketika lagi main banyak pikirannya tiba-tiba di kepala, aduh anjing. Ya itu pingin main kayak ada pikiran-pikiran kayak gitu, baik banget sih anjir. Jadi kayak beberapa kali gue sempat muntah, sakit perut. Tapi ketika udah adrenalin naik, endorfin naik, testosteron naik, ya itulah segala hormon naik. Ya gue itu udah lepas aja sih. Jadi kayak sisanya udah adrenalin. Termasuk waktu di Pildacil atau apa itu, Bang? Betul, waktu Pildacil juga kayak anjing gue sampai muntahnya. Iya. Sampai muntah itu kayak, padahal gue udah menyiapkan hal itu gitu loh. Cuman kayak gue gemeter, tiba-tiba nervous kan, kayak anjing. Baik banget sih, padahal harusnya itu nggak perlu anjir. Tapi menurut Bang Adnan itu proses nggak sih? Soalnya aku secara pribadi kalau ngelihat Bang Adnan di atas panggung Fish gitu beringas banget, kadang buka baju gitu. Wih, orang enak banget nih kayaknya, pede banget ya, pingin banget nih jadi orang kayak gini. Iya, makanya itu kayak pertama badan gue nggak kayak Michael B. Jordan ya, nggak sebagus itu juga. Kalau Gigi yang ada sih daripada orang-orang kesemsem sebenarnya, cuman kayak adrenalin tuh ngaruh banget, Val, menurut gue kalau ketika lu udah di atas panggung gitu. Atmosfernya jadi kayak juga gitu ya? Atmosfer, vibes-nya, jadi kayak itu bakal, kalau misalnya lu nge-band, lu bakal ngerasain itu sih. Sama. Mungkin kayak ibarat ya, pemain bola ketika udah ditonton dan dia nyetak gol, itu kayak anjir. Gitu. Iya sih. Oke sih, ya, bisa ngerasain sih. Iya bisa, iya kan kayak lu paham lah, tinggal terjemahin sendiri aja nanti. Ya, kayak gitu sih, cuman kayak seseru itu, Val, di atas panggung tuh. Dan mungkin karena dipengaruhi sama personil band Fish yang lainnya juga mungkin ya, Bang? Oh, tentu. Kalau misalnya
gue sendirian kalau nge-MC gue pede. Gue sendirian kalau misalnya main musik kayak gue kayak Ed Sheeran gitu gue nggak bisa. Jadi kayak tergantung konteksnya. Kalau nge-MC doang aja gue pede gitu loh. Apa ya? Kalau ada temen tuh jadi lebih enak gitu loh, bisa tektokan segala macamnya gitu loh, Vel. Jadi kayak apa ya? Apalagi kalau misalnya adrenalinnya naik bareng-bareng gitu kan. Wah anjir. Makanya lagu pertama kenapa harus upbeat, hype banget sama uplifting gitu. Biar ngebentuk juga nih. Jadi kayak lagu 2-3 segala macem tinggal hajar play aja gitu loh. Ntar ada lagu slow buat cooling down dulu gitu. Karena Gitu kan ya. Kayak gitu. Iya. Jadi biar ini ya, berarti yang pertama itu menentukan banget gitu ya. Pasti. Ya. Intinya kayak gitu. Kurang lebih lah. Terus sekarang nih Bang, kan udah mulai dikenal nih. Pernah nggak jadi ngomong apa takut gitu? Jadi istilahnya self-censorship lah. Takut menyinggung netizen lah, takut kena undang-undang lah. Oh pasti. Karena apa ya? Menurut gue sih kayak walaupun gue nggak di tahap se-Raffi Ahmad atau segala macam gitu ya. Dan apa ya? Kalau misal lebih ke gini sih menurut gue. Ketika lo lebih mulai orang-orang tahu lo, walaupun lo belum segede itu, cuman ada pertanggungjawaban sendiri gitu sih menurut gue ya. Yang lo harus jaga mau nggak mau, karena apa ya, bisa dipelintir sama orang satu itu, kedua orang yang nggak suka bisa memanfaatkan celah itu untuk ngejatuhin lo, ketiga kayak apa ya, menurut gue ini bahaya aja sih kalau misalnya lo nggak ngerem terus-terusan dan ngerasa lo yang paling benar atau segala macam, kayak menurut gue itu pasti ada celah, entah setahun, 2 tahun, apa 3 tahun lagi orang tuh gunain itu untuk melawan lo. Atau bahkan mungkin ini interview gue sama lo sekarang nanti bakalan lo upload, ada orang bakalan ngambil sepatah 2 patah kata gue, Terus di-cut. terus di framing sedemikian rupa untuk giring opini, terusnya kayak orang jatuh-jatuhin lo, jelek-jelekin lo gitu loh. Ya itu, kadang lo udah ngerasa aman aja interview atau segala macem, orang masih bisa nyari celahnya. Gimana kalau misalnya lo nggak ada censorship itu? Menurut gue perlu. Jadi kayak gue bisa ngomongin hal remeh-temeh atau hal yang nggak, hal-hal lebih bersifat rahasia, ya itu off the record aja gitu. Bukan berarti lu nggak stay true gitu. Ini lebih main ini aja sih. Main halus. Main halus juga, kayak lebih ke ini sih. Tahu diri aja lah gitu loh. Ini menurut gue pribadi ya. Arman Satya Putra. Jadi kalau misalnya lu nonton di Twist, ya lu pasti ngedapetin lah. Karena apa lu pengen itu gitu. Kurang lebih itu sih. Oke. Karena kalau menurutku sih, ya aku kan nggak kenal Bang Adnan secara pribadi kan. Aku kenalnya ya lewat karya-karyanya Pak Adnan kayak gitu. Dan juga aku juga tahu, kayaknya pernah dengar cerita, ya ini ya apa, cemiwi lah istilahnya. Correct me if I'm wrong. Kalau nggak ada, kalau waktu itu Bang Adnan nggak reaktif terhadap isu sosial pada waktu itu, mungkin album Beberapa Orang Memaafkan nggak ada waktu itu. Benar nggak itu? Nah ini sebenarnya kayak gini, apa itu namanya itu, kita juga nggak pengen mengkomodifikasi kejadian tersebut gitu loh. Ini sebenarnya kayak pengen menyuarakan kegeraman kita aja secara band gitu loh. Karena sebenarnya kita punya lagu di awal kita mulai ngeband tuh Capkan, ya Ritualmu Urusanmu, Ritualku Urusanku gitu loh. Iya. 2018.
Satu hari kejadian 3 kali ledakan atau lebih, gue lupa. Correct me if I'm wrong lagi. Siapa yang nggak kesel gitu loh? Iya. Apalagi mengatasnamakan kelompok agama tertentu, gitu loh. Ya sebenarnya bukan responsif akan hal itu segala macam, cuman kayak, nyet ini salah gitu loh. Coba kita omongin yuk. Kita musisi, kebetulan apa yang kita bisa suarakan gitu loh. Sebenarnya kayak Fis kan kalau misalnya ibarat lu nonton berita atau segala macam ada news anchor kan. Iya. Ya Fis tuh news anchor yang menurut gue sih gitu. Dan anggota lain juga merasakan hal tersebut. Dan gue ingat banget waktu itu kita pengen meeting internal Fis lah, ngomongin apa gitu. Anak-anak agak telat datangnya. Ya udah akhirnya ada gue sama Baskara ngobrol dulu celutukan. Kita bikin lagu yuk kayak ngelawan mereka itu loh, kelompok-kelompok gitu loh. Kayak ini salah banget nyet gitu loh. Ya udah lagunya mau gimana kata Baskara gitu. Bentuknya kayak gimana, apa yang mau disampaikan segala macam. Ya udah anak-anak ternyata abis itu kita meetingin semuanya berlima sama Panda juga manajer kita. Kemudian Baskara pulang, tadi dia pengen bikin 2 lagu jadi 1 album gitu. Ya. Secepat itu sih prosesnya. Dan apa ya, balik lagi kita nggak mencoba untuk mengkomodifikasi itu karena itu bisa relate kapanpun gitu loh. Toh 2014 kita bikin Camkan, ternyata 2018 masih bisa relate gitu loh karya Camkan dengan kejadian tersebut. Gitu sih. Iya. Tapi itu ya, aku sih cuma mau ngomong bahwa ya itu sih mewakili keresahan-keresahanku sih lagu-lagu Fis. Jadi apa ya? Aku yang juga reaktif juga Bang. Jadi terhadap isu-isu sosial terkini gitu. Jadi dengan ada lagu Fis jadi bisa melampiaskan emosi lah. Jadi aku dengerin aja kalau sebel sama oknum pemerintah itu, sebel sama siapa gitu, aku dengerin aja. Iya. Jadi aku juga belajar untuk self censorship itu sih. Jadi nggak reaktif langsung gitu. Betul. Lo harus gather the facts dulu sebelum kayak lo ngomong sesuatu gitu, apalagi yang sifatnya sensitif, apalagi yang sifatnya itu apa ya, relate sama orang banyak gitu loh. Kalau misalnya gue ngomongin diri gue pribadi mah ya bodo amat, kayak tadi kita di pertanyaan-pertanyaan awal, vibes-nya beda kan? Iya. Sekarang jadi serius banget nih. Udahlah ganti topik lah. Topik terakhir nih Bang, yang santai-santai aja tentang fashion nih Bang. Atau ada yang mau ditambahin tadi? Sorry. Ya itu gue pengen menambahkan paling ini aja sih, kayak lu bisa ngeliat vibes-nya ketika lu nanya gue secara adnan pribadi dan lu ketika menyentuh Fis. Jadi kayak apalagi tentang lu ngomong soal censorship itu segala macam. Dari ton nada gue ngomong, dari ton cara gue menyampaikan segala macam beda jadinya. Ya itu paling kayak gitu. Sih. Tapi ini nggak terencana sih Bang. Saya cuma pengen tanya self censorship doang sih sebenarnya tadi. Cuman ya akhirnya mau nggak mau kebahas itu deh. It's okay. Jadi kayak apa pertanyaannya Marvel itu ternyata langsung ke praktek gitu. Iya. Oke lah kalau gitu kita ganti topik ke topik terakhir nih tentang fashion. Jadi harusnya sih nggak ada yang tersinggung ya kalau soal fashion. Harusnya lah. Nggak ada dong. Nggak ada lah. Ya, itu kan udah preferensi masing-masing. Iya, subjektif banget gitu. Kata Bang Adnan di interviewnya bersama Urban Asia itu, Bang Adnan ini referensi fashionnya itu black people. Itu maksudnya gimana tuh, Bang? Iya. Ya gue kebetulan kulit gue itu gelap sih. Gue nggak lahir dengan light skin atau segala macam, kayak sawo mateng tapi kematangan, jadi kayak cenderung black sih kalau gue gitu loh. Cuman kayak gue blacknya black Indonesia ya. Ya itu terbilang gelap lah. Jadi kayak gue kalau pengen pakai fashion dan rambut gue keriting juga pula gitu loh. Muka gue kalau ditanya orang Bandung juga orang nggak bakal percaya juga anyway. Dan ketika gue mencoba beberapa fashion item dan fashion
kayak baju atau segala macam gitu, ternyata ada yang cocok, ada yang enggak gitu loh. Dan gue merasa cocok ketika reference gue itu black people. Sebenarnya dari zaman dulu sih gue suka mereka, cuman kayak ketika gue mulai coba pakai kalung emas, pakai cincin gold dan segala macam, itu kayak this is me bro, at least for now ya, at least for now. Oke. Kayak gitu, jadi kayak gue suka menerapkan mereka di gue sih, dan mereka tuh kan PD-nya mampus juga gitu loh. Ya fit aja sama pribadi gue, jadi kayak siapa orang nggak sih gitu deh di anggota FIS ya yang berani pakai bling bling, siapa selain gue gitu. Gue doang aja. Iya gue doang gitu. Terus saya kayak yang pakai motif macan sama celana macan, siapa, nggak ada lagi sih, gue doang. Iya juga sih. Ya makanya jadi kalau misalnya gimana? Tapi lo memperhatikan yang lain gitu nggak sih? Memperhatikan lingkungan sekitar lo gitu nggak? Atau yang penting nyaman dan pede aja gitu? Nyaman dan pede perlu, memperhatikan lingkungan yang lain perlu. Kayak asal lo tahu tempat sih. Nggak mungkin gue ketika lagi sholat Jumat gitu ya, gue pakai baju ketek buntung kayak Travis Barker gitu kan, nggak mungkin gitu lah. Jadi biasanya gue lebih dress up gitu ya. Ketika gue manggung atau keluar aja sih. Kalau misalnya ngantor sehari-hari ya, lihat gue cuma santai kayak kaosan doang, celana panjang udah, celana pendek, putih doang aja gitu, plain, nggak pakai kalung segala macam. Karena untuk sehari-hari purpose gue ya Adnan being casual aja. Untuk photoshoot ya Adnan as Kalisari boy gitu loh. Jadi kayak ada personanya juga gitu loh yang pengen gue create. Ya semua orang ada kayak gitu. Lu juga, gue yakin ada seperti itu. Gue sih orangnya bingungan sih kalau soal fashion gitu bang. Gue masih belum menemukan jati diri gue gitu sih sampai sekarang. Yang penting kalau menurut gue sih yang penting nyaman aja gitu loh, nyaman dipakai dan ngikutin sama cuaca lingkungan lu sih. Gue pengen banget Pak. Gue pengen banget ya di Jakarta pakai baju berlapis-lapis, berlayer-layer gitu loh. Jadi kesannya gagah, bok gitu, kayak lu di Jerman sana. Di sini mana bisa anjir. Seperti itu, cannot bro. Iya sih, cuman berat juga sih bang kalau lama-lama. Lama-lama berat. Iya. Berlapis-lapis, apalagi belum pakai long john dulu, gitu-gitu kan. Iya. Ya paling gitu lah, kayak intinya gue ngelihat diri gue sih pede, cuman kayak gue nggak mau kepedean gitu loh. Karena akan sangat amat menyebalkan ketika lo menjadi pribadi yang all about me bro, gue dan gue, menurut gue gitu. Don't be that person yo. Oke bang, makasih banget nih bang udah mau berbagi. Terakhir bang, tolong tolong tutupin pakai kata-kata yang manis gitu dong bang, kayak yang ini. Kata-katanya bagus banget nih. Apa gitu pesan-pesan buat orang yang agak insecure sama hidupnya untuk percaya diri atau apa gitu, terserah lah. Kayak kata-kata ini harus lebih bagus daripada kata-kata ini. Apa ya, kalau misalnya lu masih insecure atau segala macam dan merasakan hal-hal yang serupa dengan turunannya insecure, variabel insecure, di luar sana masih banyak orang yang sayang sama lu, gue yakin. Kayak di luar sana masih ada orang yang bakal support sama lu, di luar sana masih ada orang yang akan nerima lu apa adanya. Jadi kayak kalau misalnya belum ketemu sekarang, mungkin belum waktunya, tunggu aja, kayak titik temu itu pasti ada. Manusia punya akal buat mikir, jadi kayak lo di-spread ya is okay, cuman lo harus rebahan, istirahat sejenak, tapi lo jangan kalah sama keadaan, lo harus bangkit untuk ya menjalani hidup aja, at least untuk survive, at least untuk lo bisa nafas, at least lo bisa ngelihat sunrise dan sunset. Ya, itu aja sih. Nikmati hidup, sederhanakan hidup.
Lu semoga bahagia. Nah, itu aja dari gue. Iya. So iya Oke. banget gue, anjing. So iya banget. Enggak Bang, tapi ini lebih realistis dan lebih mantap daripada yang ini sih Bang. Itu kan Serius. udah skrip Serius, director. serius. Ya udah kalau gitu makasih banyak. Ini aku Well, matiin thank dah you. recordingnya. Yes. Oke.